إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلنا من المفلحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة salat Jumat rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat waktu. Hidupnya kita berarti kita diberikan waktu. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Kesibukan dunia telah banyak melalaikan manusia sehingga tanpa sadar bahwa waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, sedangkan jatah umur kita semakin berkurang. Orang baru tersadar bahwa ia telah menghabiskan waktu dan umur yang panjang, manakala kulit mulai mengendur, gigi mulai tanggal, warna putih mulai tampak pada rambutnya, dan berbagai keluhan serta penyakit mulai rajin menghampirinya. Alhamdulillah, hal tersebut telah mengingatkan, namun ternyata banyak di antara kaum muslimin, walaupun ia telah ditimpa banyak dengan ujian dan cobaan, namun belum juga tersadarkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu, tersebutkan dalam surah Al-Asr. Surah yang pendek, surah yang kita sudah hafal dari semenjak kita kecil, namun bisa jadi kita jarang mentadaburinya. Firman-Nya di surah Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat ini pendek, ringkas, namun memiliki makna yang sangat dalam.
Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan isi daripada surah ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai waktu, maka tak bisa lepas dari umur manusia itu sendiri. Umur atau usia merupakan rangkaian waktu sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur merupakan rahasia dari Allah. Maka siapakah manusia terbaik? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Jawab baginda, "Siapapun dia yang panjang umurnya dan baik amalnya." Inilah manusia yang terbaik, manusia yang panjang umurnya, namun amalnya sangatlah baik. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah kita untuk meminta kepada Allah umur yang panjang? Tentu jawabannya adalah bukan hanya sekedar boleh, karena memang Rasulullah pun juga pernah mendoakan Anas bin Malik supaya berumur panjang. Dalam doanya untuk Anas bin Malik, Rasulullah, "Allahumma atil umrah wa akthir malah waghfir lah." Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, "Ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, dan ampunilah ia." Artinya kita boleh minta kepada Allah dengan doa panjang usia dan banyak harta, namun juga jangan terlepas dengan ampunan dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum memiliki perhatian yang begitu besar terhadap bertambahnya usia. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu melebihi penyesalanku atas terbenamnya matahari dan berkurangnya ajalku, namun amalku tidaklah bertambah." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita akan nikmat usia yang begitu rentan untuk kita lalaikan. Sabdanya, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari rangkaian ayat, hadis serta ungkapan sahabat tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa yang terpenting daripada usia atau umur kita bukanlah sekedar panjangnya, namun yang terpenting adalah barokahnya daripada umur yang Allah berikan kepada kita. Umur yang setiap kali bertambah senantiasa diiringi dengan bertambahnya amalan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tua kita, maka semakin berisi. Semakin tua kita, semakin tebal iman kita. Semakin tua kita, semakin tinggi takwa kita. Semakin takwa kita, semakin indah akhlak kita. Semakin tua kita, maka semakin kaya kita dengan amal soleh. Semakin tua kita, maka semakin tunduk dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah barokahnya umur. Namun tentu kita perlu mengetahui cara-cara agar kita diberikan oleh Allah umur yang barokah. Panjang ataupun pendek, yang terpenting adalah barokah usia kita. Maka ulama mengajarkan kepada kita beberapa hal agar kita punya umur yang barokah. Yang pertama, agar usia kita dipenuhi dengan kebarokahan adalah tentu terus jaga dan tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di surah Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah yang banyak dari langit dan bumi. Ini cara utama kita agar kita punya usia yang barokah. Jaga dan tingkatkan iman serta takwa kita. Kemudian yang kedua, agar usia kita diberkahi oleh Allah adalah perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaum kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan daripada keutamaan-keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Kemudian rahasia ketiga agar kita mendapatkan kebarokahan pada usia kita adalah perbanyak doa kepada Allah dan perbanyak amal solih, terutama berbakti kepada kedua orang tua kita. Sabda baginda, la yuraddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umr illa al-birru. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, dan tidak ada yang menambah usia kecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan kebarokahan dalam usia kita adalah perbanyak silaturahim. Sabdanya yang artinya, siapa yang hendak diluaskan rezekinya dan diberi kebarokahan dalam usianya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kelima, rahasia agar kita mendapatkan kebarokahan dalam usia kita adalah mulailah aktivitas kebaikan kita sepagi mungkin. Tentu bagi mereka yang beriman dan bertakwa, waktu paling akhirnya untuk dia bangun adalah waktu subuh. Kemudian lakukan berbagai amal-amal soleh yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan bagi mereka yang sudah melakukan banyak amal soleh di waktu paginya dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kebarokahan pada umatku di waktu paginya. Kemudian rahasia yang terakhir agar kita punya umur yang barokah adalah dengan terus-terus menjaga hubungan baik dengan tetangga kita.
wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Berbudi pekerti yang baik, bertetangga dengan baik, keduanya memakmurkan tempat tinggal dan menambah dalam usia yang Allah berikan. Demikianlah 6 hal yang bisa membuat umur kita menjadi barakah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan dan menjadikan setiap usia kita penuh dengan kebarakahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, rangkaian pemilu telah terselesaikan. Pemilu secara umum, pileg dengan pilpresnya. Kemudian kemarin kita sudah pun juga mengikuti pilkada. Apapun hasilnya, tentu kita harus terima siapapun pemimpin kita. Namun selanjutnya kita doakan siapapun mereka yang menjadi pemimpin kita, menjadi orang-orang yang solih, pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang menyayangi kita sebagai rakyatnya. Dan kita pun menyayangi mereka karena cintanya mereka kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita lanjutkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.